Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ketua DKM beserta pengurus DKM Mushola Rahman rahimahullah, dan juga kepada para jamaah Mushola Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Allah mentakdirkan kita untuk bisa duduk hadir di majelis ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan senantiasa Allah meridhoinya dan senantiasa akan menjadikan kepada kita semua termasuk golongan orang-orang yang dikatakan min ahlil ilmi wa min ahlil khair, ahli ilmu dan ahli kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Bidayatus Shalikin, terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk almarhumah daripada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, dan juga untuk sahibul kitab Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Mudah-mudahan Allah meridhoinya dan mudah-mudahan Allah tempatkan di sisinya di dalam raudhatun min riyadil jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal berikutnya setelah kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang faslun fi adabil khuruji ilal masjid, maka di sini disebutkan pasal berikutnya yaitu faslun fi adabi dukhulil masjidi ila tulu'i syamsi. Ini suatu pasal yang menjelaskan tentang adab daripada masuk ke dalam masjid hingga terbit matahari. Jadi kalimatnya diperhatikan. Berarti dua pembahasannya pada pasal ini. Satu, adab masuk ke dalam masjid, dan juga hingga sampai dengan terbit matahari.
Seperti ini khusus apabila kita memasuki masjid di mana aktivitas kita di pagi hari, setelah kita membahas sebelumnya adab mandi dan lain sebagainya, kemudian ketika kita akan berangkat menuju masjid sampai dengan kita tiba di masjid atau mushola, maka penting untuk kita perhatikan adab-adabnya agar menjadi amaliyah atau akan menjadi amalah yang pahala yang bertambah untuk kita semua, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita hendak memasuki ke dalam masjid, tentu saja di antara adab yang utama yang pertama adalah mendahulukan kaki yang kanan pada saat ketika kita memasuki masjid dan mendahulukan kaki yang kiri apabila kita hendak keluar daripada masjid. Itu sudah kita pahami, sudah kita amalkan insyaallah. Kemudian setelah itu membaca doa pun demikian insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Wallahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Itu diantara doa memasuki bagian dalam masjid. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membayangkan ya ketika kita sholat berjamaah di mushola ataupun di masjid, berapa pahala yang akan kita peroleh ketimbang kita sholat di rumah, khususnya untuk kaum laki-laki. Dari mulai langkah kita berjalan akan menggugurkan dosa, sampai dengan ketika kita melangkahkan kaki memasuki dalam masjid, kemudian kita pakai adabnya ketika memasuki masjid tersebut atau musholah tersebut, maka bertambahlah pahala yang insya Allah akan kita peroleh ya dari sebab amal perbuatan yang kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di sini perlu diperhatikan ketika kita memasuki bagian dalam masjid, selain melangkahkan kaki dahulu yang kanan terlebih dahulu, kemudian membaca doa pada saat memasukinya, kemudian maka hendaklah kita meninggalkan ketika di dalam masjid itu perkara-perkara yang tidak ada guna, perkara-perkara yang sia-sia, bahkan termasuk hindari di dalam masjid itu yaitu berjual beli. Nih, ini jamaah rahimakumullah, keterangannya jelas ya, ulama sepakat ya bahwa berjualan atau berniaga jual beli di dalam masjid atau dalam mushola itu sebagian ada yang mengharamkan, sebagian ada yang memakruhkan. Keterangannya la arbahallahu tijaratak, la arbahallahu tijarataka, artinya tiada memberi keuntungan Allah akan perniagaan yang dilakukan di dalam masjid atau mushola. Hati-hati jamaah rahimakumullah ya, agar mushola atau masjid, karena pada hakikatnya mushola itu adalah masjid juga, hanya goiru jami ya. Maka hindari perbuatan tersebut, karena itu sungguhnya perniagaan yang kita lakukan di dalam masjid, di dalam mushola, walaupun kita merasakan atau merasa kita mendapatkan untung dalam perniagaan tersebut, tapi hakikatnya kata Allah ya melalui lisan Rasulullah SAW, la arbahallahu tijarataka, maka tidak ada, Allah tidak akan memberi keuntungan pada perniagaan tersebut. Kemudian selain itu, selain kita hindari, kita jauhi perkara-perkara yang dimakruhkan, seperti tentu saja di samping jual beli juga kita jaga ucapan kita dan juga perilaku kita ketika kita berada di dalam masjid ya, apalagi di dalam masjid, di dalam mushola, kemudian kita ucapkan kalimat-kalimat yang rafas, yang jorok, yang kotor, apalagi kalimat-kalimat yang
gibah, membicarakan orang lain, maka sesungguhnya ketika kita lakukan perbuatan-perbuatan tersebut di dalam masjid, maka dosanya berlipat. Dosanya berlipat. Yang pertama dosa atas perbuatan tersebut, atas maksiat tersebut. Yang kedua adalah mengotori kesucian masjid atau musholla. Jadi itu jamaah rahimakumullah. Hindari jual beli di dalam masjid. Yang kedua, hindari gibah. Ya, walaupun gibah itu baik di dalam maupun di luar masjid harus kita hindari. Lebih utama lagi ketika kita berada di dalam masjid. Termasuk hindari ucapan-ucapan yang rofas sifatnya, yang kotor, yang jorok. Maka usahakan agar kita hindari. Ya. Termasuk juga ucapan-ucapan yang tidak ada bermanfaat, yang lagho, ya, dan perbuatan-perbuatan lagho, perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Karena masjid, ya, adalah tempat ibadah, khusus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kedudukan masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan pada saat itu adalah masjid. Ya. Dan tidak mengapa kalau itu terjadi pada diri kita. Misalkan kita mengurus segala macam untuk kemaslahatan, untuk ekonomi masyarakat di masjid, itu tidak jadi masalah. Ya, yang tidak boleh tadi adalah untuk dilakukan di dalamnya jual beli dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada guna. Termasuk di sini jamaah rahimakumullah, cuma memang ada perbedaan pendapat. Di sini apabila kita di dalam masjid, maka apabila engkau lihat akan seseorang yang mencari akan sesuatu haknya yang hilang di dalam masjid, maka katakan olehmu akan dia, la araddallahu alaika dhalataka. Allah tidak akan mengembalikan oleh atasmu, yaitu hal-hal dari termasuk barang yang hilang tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang yang kehilangan sesuatu dalam masjid, kemudian orang tersebut mencari, maka katakan olehmu, la raddallahu alaika dhalataka. Ya, Allah tidak akan mengembalikan barangmu yang hilang. Ini termasuk jamaah rahimakumullah, maka apabila kita kehilangan sesuatu di dalam masjid, maka itu sepenuhnya adalah merupakan haknya masjid. Ya, kecuali kalau memang pengurus masjid itu memberitahukan, mengumumkan akan temuan barangnya, maka itu tidak jadi soal. Tapi usahakan ketika kita kehilangan sesuatu, ya, kemudian sengaja datang ke masjid hanya sekedar untuk mencari barang yang hilang, itu termasuk ada adabnya di sini jamaah rahimakumullah. Kalau misalkan kita kehilangan sesuatu itu yang misalkan ya dianggap sangat penting, ya, seperti misalkan dompet, dalam ada identitas dan sebagainya, maka tidak usah kita mencari, cukup berkoordinasi dengan DKM. Ya, apakah DKM menemukan barang tersebut? Jadi gak usah dicari-cari, Pak. Cari sampai sampai diangkat-angkat. Nah itu. Jadi kedatang ke dalam masjid hanya tujuannya awalnya yang pertama itu untuk sholat, ibadah sebagainya. Begitu barangnya kehilang, baik lagi hanya untuk mencari. Maka itu termasuk adab DKM ini bagian. Kalau menemukan barang sesuatu, maka segera umumkan. Ya, segera umumkan, jangan sampai orang yang kehilangan tersebut dia mencari sendiri di dalam mushola atau masjid tersebut. Nah itu jamaah rahimakumullah. La raddallahu alaika dhalataka. Demikianlah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila masuk ke dalam masjid maka jangan duduk hingga engkau melaksanakan salat 2 rakaat. Nah ini tergantung 2 rakaatnya, karena ini dikisahkan atau diceritakan dalam ini adalah
kita memasuki masjidnya itu di waktu subuh, maka paling tidak 2 rakaat, yaitu 2 rakaat salat sunnah subuh. Ya, 2 rakaat salat sunnah subuh. Yang dikatakan salat sunnah subuh itu ada yang mengatakan salat sunnah fajar, dan memang jumhur ulama mengatakan salat sunnah qobliyah subuh itu adalah salat sunnah fajar. Ya. Adapun mengenai salat sunnah qabliyah ataupun istilah ya, salat sunnah yang dilakukan sebelum salat subuh, sebelum fardu subuh, itu terlepas daripada apakah itu namanya salat sunnah subuh atau niatnya kita salat usolli sunnat subhi, atau kita niatnya usolli sunnat al-fajri, atau kita usolli sunnatan qabliyatan, ya, terlepas dari itu semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut 3 madhab bahwa sholat sunnah subuh itu hanya dianjurkan 2 rakaat. Hanya dianjurkan 2 rakaat. Adapun selebihnya, kalau memang kita tidak dirasakan, wah nanti ini lama nih, antara jarak azan dengan iqamah ini lama nih, kalau kita hanya melaksanakan sholat 2 rakaat saja masih panjang waktunya, maka sebelum sholat sunnah subuh itu maka kita dahulu dengan sholat tahiyatul masjid, begitu ya, kecuali pendapat Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi dalam satu qaul itu dikatakan Imam itu berpendapat bahwa sholat sunnah subuh itu 4 rakaat, 2 sampai dengan 4 rakaat itu. Sementara kalau jumhur ulama mengatakan sholat sunnah subuh itu ya 2 rakaat. Maka kalau misalkan kita datang subuh azan, setelah azan berkumandang kita sholat sunnah, maka ya cukup laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah subuh. Adapun ketika kita ada waktu dan sebagainya, maka itu bukan qobliyah lagi, bukan sholat sunnah subuh lagi. Ya, bisa jadi sholat sunnah intizar, sholat sunnah tahiyatul masjid, intizar, atau sholat sunnah mutlak biasa. Ya, jadi itu karena jelas sepakat para ulama, sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu jumlahnya ada 22 rakaat. Ada 22 rakaat. Adapun yang 22 rakaat itu terbagi 2, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Kita hitung ya, dari subuh 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian sebelum zuhur 4 rakaat. Berapa tuh? 6. Ba'da zuhur 4 rakaat. Berapa tuh? 10. Kemudian qobliyah asar 4 rakaat. 14. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sesudah subuh, maghrib ya, maghrib. Kemudian sesudah maghrib 2 rakaat. Kemudian 20 18 Kemudian 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat sesudah isya. Itu yang keseluruhan, baik yang sifatnya muakkad maupun ghairu muakkad. Kalau kata Imam Ghazali, semua salat sunnah yang 22 rakaat itu semuanya muakkad. Tapi para ulama ya mengatakan di antara 22 rakaat salat sunnah rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Artinya muakkad itu yang sangat-sangat dianjurkan. Ya, seperti satu qobliyah subuh sebelum subuh 2 rakaat, itu ada berapa nih? Qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian qobliyah zuhur 2 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Dan ba'diyah isya 2 rakaat. 10. Jadi dari 22 rakaat salat sunnah rawatib itu yang 10 sifatnya, hukumnya, statusnya adalah muakkad, sangat dianjurkan. Yang 12-nya itu ghairu muakkad, liman syaa, silahkan bagi yang mau. Seperti asar. Kalau asar tidak ada yang muakkad. Ya, sudah tidak ada ba'diyah kalau asar. Ya, sama kayak subuh. Itu pun salat sunnah qobliyah asar itu tidak
sifatnya tidak muakkad, tapi goiru muakkad. Artinya sholat sunnah biasa lah. Ya, sholat sunnah biasa yang bagi yang mau silahkan kerjakan, yang tidak pun tidak apa-apa. Nah, rugi ya benar kalau udah rugi ya. Tapi kalau muakkad itu yang sangat rugi. Kalau muakkad itu sangat rugi. Makanya jamaah rahimakumullah, sampai-sampai kalau yang muakkad itu saking muakkadnya, saking pentingnya dikerjakan, sampai-sampai ada para ulama itu menganjurkan untuk mengkodoknya, mengkodok sholat sunnah yang muakkad. Seperti contoh sholat sunnah sebelum subuh, itu sebagian kaul kalau kita ketinggalan begitu masuk, wah udah qomat, maka itu boleh nanti diganti sholat sunnah subuhnya setelah subuh. Niatnya sholat sunnah ya sebelum subuh, qobla subuh. Ingat, ada yang mengatakan kalau sholat pada satu waktu itu hanya ada satu waktu atau qobliyah saja, atau qobla saja, sebelum saja, maka belum dikatakan qobliyah. Ada yang mengatakan demikian. Maka subuh itu niatnya beda-beda, Pak. Ada yang sholat sunnah subhi, usolli sunnata subhi. Ada yang sholat usolli sunnatal fajri, ada yang niatnya usolli sunnatan qobliyah. Nah, sebagian pendapat kalau qobliyah itu pasti ada ba'diyah. Nah, sebagian kaul begitu, ya. Tapi semuanya sah. Yang kagak benar, yang kagak serokat-rokat acan. Nah, itu yang benar. Mau niatnya yang fajar, mau niatnya sholat sunnah subuh, mau niatnya sholat sunnah tadi qobliyah, maka monggo silahkan ya, monggo silahkan. Tapi kalau saya ditanya pribadi, lebih cenderung udah sholat sunnah subuh. Bahkan di sini juga dikatakan 2 rakaat sholat sunnah subuh ya, 2 rakaat sholat sunnah subuh. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu ketika kita setelah melaksanakan sholat sunnah subuh ya, kemudian qomat, ikutilah ya sholat berjamaah bersama imam ya, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Dan apabila kalian masbuk sholat, dalam sholat itu, maka tidak usah menunggu gerakan imam ketika berdiri. Misalkan begini, imam itu sholat subuh misalkan, atau sholat yang lainnya, sudah rakaat, sudah sujud, imam sudah sujud, mau rakaat pertama, maka untuk mengikuti imam, sholat imam itu tidak perlu menunggu imam itu sampai berdiri. Laksanakan apa yang kita dapati. Kalau imam sedang sujud, kita langsung takbir, langsung sujud. Kalau kebanyakan kita nunggu dulu, ntar deh udah 1 rakaat, kita tahu nih imam udah 1 rakaat nih, tapi 1 rakaatnya baru sujud. Antar aja tunggu begitu imam berdiri lagi untuk rakaat yang kedua, baru kita ngikut. Nah, itu kurang tepat. Yang afdol itu adalah apa yang kita ketahui, yang kita dapati imam saat itu, maka kita ikuti. Walaupun begitu datang imam tiba-tiba sedang sujud, imam sudah dalam kondisi sujud, maka kita ikut sujud ya. Jangan nunggu ntar aja dah ya, kayaknya rugi banget gitu ya, kayaknya rugi banget, ntar aja dah. Nah, itu tapi gerakan kita, karena imam itu sudah sujud, maka kita belum dapat 1 rakaat saat itu, tapi kita udah dapat nilai tambah, nilai plus di situ. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Dan batas, nah ini termasuk jamaah rahimakumullah, batas kita itu mendapatkan rakaat dalam berjamaah itu adalah ketika kita mendapati imam, kebagian imam masih ruku. Kalau kita datang nih, Allah begitu takbir, imam udah ruku nih, kemudian kita kebagian rukunya imam, maka itu kita sudah dapat 1 rakaat. Walaupun kita tidak baca iftitah, tidak baca Fatihah, apalagi surat, maka itu kategori sudah dapat 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah berdiri dari rukunya, maka kita ketinggalan 1 rakaat. Walaupun kita ikut sujud bareng sama imam. Paham sampai di sini, Pak? Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kira-kira. Jadi ketika kita datang sampai misalkan kita masbuk, maka ikuti
apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, gerakan imam yang saat itu sedang dilakukan. Ya, tanpa harus menunggu ya imam itu berdiri, ya, berdiri. Hanya saja kalau kita dapati rukuknya imam, maka kita dapat 1 rakaat. Hal ini berdasarkan keterangan hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW ketika sholat subuh itu rukuknya itu bangun dari ruku itu ditahan oleh malaikat. Nabi pernah ketika ruku ditahan oleh malaikat, ya, sampai cukup lama Nabi itu posisi ruku. Ternyata ya rukunya Nabi itu, kelamanya Nabi itu ditahan oleh malaikat itu karena sengaja menunggu sahabat Ali, ya, karamallahu wajhah, yang pada saat itu dia terlambat. Keterlambatannya itu bukan kesengaja, bukan karena ngerokok dulu, santai dulu, bukan. Bukan ya, atau karena yang lain-lain dulu, bukan. Kayaknya ngarahnya ke satu orang dong. Ya, bukan. Jadi sahabat Ali terlambat itu karena begitu berjumpa di jalan hendak ke masjid itu bertemu dengan seorang kakek tua. Ya, seorang, ya kok kakek pasti tua ya, nggak ada kakek muda ya. Orang tua ya. Kemudian sahabat Ali dengan adabnya itu tidak berani mendahului, akhirnya mengikuti kakek tersebut ya sampai ke masjid. Yang pada akhirnya ya sahabat Ali menjumpai salat bersama Rasulullah. Saat itu Rasulullah sudah dalam posisi ruku. Maka tapi sahabat Ali pun kebagian rukuknya bersama Rasul, maka sahabat Ali pun ya tidak menambah jumlah atau tidak menambah bilangan rakaat setelah Rasulullah salam. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemarin sudah disampaikan, usahakan sholat subuh itu dilaksanakan secara berjamaah. Andai kata kita terlambat berjamaah, maka ajak orang yang ada di rumah kita untuk sholat berjamaah. Ya, usahakan. Karena jelas selain sholatul jamaah afdhalu min sholatul fard bi 27 darajat, sholat berjamaah itu berbanding 1:27. Juga sholat subuh berjamaah yang dilakukan berjamaah, maka itu seolah-olah dia melaksanakan sholat semalam suntuk. Dia beribadah semalam suntuk. Man sholat subhi fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu. Ya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seperti sholat semalam penuh. Subhanallah. Maka alangkah ruginya, Pak. Ya, alangkah ruginya kalau kita sholat subuh ini khusus untuk kaum laki-laki, ya, kaum laki-laki. Maka alangkah ruginya apabila sholat tersebut minimal subuh dilakukan di rumah. Tapi pada prakteknya justru subuh yang paling berat, Pak, ya. Yang rata-rata paling banyak kosong masjid musola itu ya subuh. Biasanya itu, ya. Alhamdulillah, ya. Kalau ketua DKM kita udah percayalah dia. Udah biasa. Beliau dari Isa udah nongkrong di sini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi usahakan amal-amalan tadi dilaksanakan, dikerjakan. Kemudian di sini kan dikatakan tadi adab masuk ke masjid dan juga termasuk mengikuti sholat berjamaah dan sebagainya ila tulu'i syamsi, sampai dengan terbit matahari. Jadi ini anjuran ketika kita sholat subuh, setelah sholat subuh kalau kita tidak ada aktivitas mendadak atau tidak ada petis penting dan sebagainya, maka ya niatkan i'tikaf di dalam masjid sampai dengan terbit matahari. Ini kalau ulama-ulama dulu dia di pondok ya biasa begitu, ya. Jadi para ulama itu kalau keluar dari masjid itu habis subuh, dari sebelum subuh itu kira-kira matahari sudah naik lah. Matahari itu sudah setombak. Matahari itu sudah satu tombak, udah terbit fajar. Maka kita niatkan selama atau dari menanti antara waktu subuh dengan terbit matahari itu kita niatkan dengan i'tikaf.
Jadi i'tikaf itu ada dua macam. Ada i'tikaf sunnah, ada i'tikaf manzub. Kalau i'tikaf sunnah artinya ya manzub itu sebenarnya masih muradib juga daripada sunnah. Hanya saja kalau sunnah itu memang benar-benar dipraktekkan oleh Nabi, benar-benar dilaksanakan oleh Nabi dan hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Itu sunnah. Ya seperti tadi. Seperti apa? Seperti itikafnya Nabi di bulan Ramadan, terutama di min ashril awakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi selalu 10 hari terakhir itu memanfaatkan dengan itikaf. Nah, itikaf itu namanya sunnah. Ya. Adapun itikaf yang dilakukan di luar bulan Ramadan itu itikaf manzub. Itu itikaf sunnah biasa. Artinya boleh-boleh saja. Walaupun kalau i'tikaf sunnah di bulan Ramadan itu anjurannya adalah di tempat atau di masjid jami, di masjid yang dipergunakan untuk sholat Jumat. Gitu. Ya. Tapi kalau i'tikaf manzub itu boleh di musola ataupun di mana. Tapi kalau i'tikaf sunnah terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dianjurkan dilaksanakan di masjid-masjid jami. Masjid jami, masjid yang dipergunakan untuk sholat Jumat. Semakin masjid itu besar dalam arti banyak jamaahnya ketika sholat Jumat, maka itu lebih afdol kata para ulama. Jadi semakin besar, makanya dulu kita waktu kalau di Jakarta itu rata-rata semua hampir dari pelosok-pelosok Jakarta semua lari ke Istiqlal karena masjid paling besar, paling banyak jamaahnya di situ dan juga sekaligus paling banyak menampung jamaah untuk i'tikaf. Selain itu juga biasa di situ dapat bonus makan sahur gratis biasanya gitu. Dulu biasanya di situ. Biasanya gitu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ya, dapat bonus di sana. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi setelah sholat subuh kalau kita nggak ada kegiatan, tidak ada keperluan, ya usahakan kita berdiam di dalam masjid, ya untuk niat i'tikaf. Dan i'tikaf itu beda. Diamnya di masjid itu bukan diam tidur. Kalau dia tidur di masjid bukan i'tikaf itu mah, itu domba kap itu. Ya, bukan i'tikaf itu ya. Kalau di dalam masjid tidur bukan i'tikaf namanya itu ya. Jadi i'tikaf itu dia diam, ya minimal dia diam atau dia membaca zikir, membaca Al-Qur'an dan ketika dia i'tikaf sudah diniatkan i'tikaf itu diusahakan agar tidak keluar masuk masjid. Ya. Kecuali dengan keperluan misalkan karena batal wudu, kita ambil air wudu, jangan masuk ke dalam baca Quran. Keluar lagi ngerokok dulu dalam lagi. Itu batal i'tikafnya itu. Kena lagi baik gua katanya. Jamaah rahimakumullah. Ya, itu jamaah rahimakumullah. Jadi baik dengan niatnya tadi nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi taala. Sengaja aku lakukan i'tikaf di dalam masjid ini karena Allah, karena taala. Nabi SAW bersabda, man i'tikafa imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, Nabi bersabda, barang siapa yang i'tikaf disertai dengan keimanan dan penuh dengan kebaikan, maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi banyak Pak amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu hadisnya hampir serupa sama. Ada man qoma, ada man soma. Ya. Ada man soma, ada man qoma, ada juga man i'tikafa. Jadi ada 3 Pak. Ada man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Kalimatnya sama Pak. Imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan kebaikan, maka Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis lain juga man qoma ramadhana, barang siapa yang melaksanakan salat di malam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, ya qiyamul lail at-tarawih, dengan penuh keimanan, imanan wa ihtisaban, penuh keimanan dan penuh kebaikan, maka Allah hapuskan dosanya
yang telah lalu. Sama, hampir sama. Termasuk man i'tikafa ya imanan wahtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beriktikaf dengan penuh keimanan dan kebaikan, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu lalu apa yang diperbuat, apa yang dibaca selama kita menanti dari waktu subuh sampai dengan terbit fajar sampai terbit matahari tersebut? Maka tadi kita bisa mengisinya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Qur'an atau mutolaah ya, atau murojaah dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak semata-mata berdiam diri dalam masjid, tapi benar-benar menjadikan diamnya itu di masjid sebagai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau i'tikaf itu yang dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadisnya lain lagi. Kalau tadi ada yang mengatakan hadisnya umum, i'tikaf itu baik dilakukan di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau i'tikaf di dalam Ramadan itu selain tadi mata qaddama min dzambi, dihapuskan dosa-dosanya, juga kata Nabi man i'tikafa 'ashran fi Ramadan kana kahajjatain wa umratain. Subhanallah. Ya, barang siapa yang i'tikaf di 10 hari di bulan Ramadan, kana kahajjatain, maka seperti haji 2 kali dan juga umroh 2 kali. Tapi haji 2 kali ini jangan ngomongnya jangan haji-haji, jangan begitu. Kalau haji jelek. Haji 2 kali gitu. Haji 2 kali. Haji Muhyiddin gitu. Haji 2 kali. Udah haji-haji begitu kan, orang biasa jelek, Pak. Kalau udah ngomong haji itu Pak Haji. Tapi kalau hajinya 2 kali udah jelek. Haji-haji main gapleh misalkan gitu. Udah jelek, biasanya 2 kali jemputnya. Misalkan gitu ya. Misalkan. Nah itu. Jadi umroh haji 2 kali, subhanallah. Ternyata banyak ya. Pahala haji, pahala umroh itu kita dapatkan tanpa harus kita berangkat ke sana. Tapi sekali lagi saya sampaikan di sini, bukan berarti ketika kita mendapatkan pahala haji udah nggak usah haji lah, udah ini aja dah yang gampang. Bukan seperti itu, ya. Ditambah lagi kalau ketika i'tikaf datang waktu suruk, datang waktu isyraq, kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ya, maka itu juga dikatakan akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, ya, mendapatkan haji dan umroh yang sempurna. Subhanallah, ya. Adapun di antara zikir, ini tadi jamaah rahimakumullah, di antara zikir yang dianjurkan pada saat menanti waktu sholat subuh. Nah, ini mulai ke sini doa-doa nih. Dianjurkan antara iqamah dengan sholat subuh, termasuk juga boleh dilanjutkan setelah sholat subuh. Di antaranya adalah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Jibril wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Itu doanya, Pak. Jadi zikir yang afdal setelah kita misalkan nih habis azan, kita sholat sunnah, masih ada waktu nih, jeda nih, sebelum qomat, perbanyak doa tersebut, ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Itu diantaranya. Bahkan di sini banyak sekali. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha samli. Wah, banyak sekali nih, sampai 1 lembar ini. Dan saya juga nggak pernah ngamalin ini. Mohon maaf ya. Ya biasa yang pendek tadi, ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail, ya. Wa Ijrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar, ya. Kenapa kok yang disebut cuma malaikat 4 itu? Kenapa yang lainnya enggak disebut? Nah, sebagian pendapat, ya, sebagian kaul mengatakan itulah para pemimpin, para malaikat, pemimpinnya para malaikat.
Dari 4 itu pemimpinnya lagi adalah Jibril. Ya, jadi para pemimpinnya malaikat itu adalah Jibril. Tapi untuk keseluruhan itulah kalau bahasa kitanya apa ya? Yang 4 itu tokoh-tokohnya lah. Ya, pentolannya malaikat, ya itu pentolannya itu malaikat. Bukan berarti dari besarnya ya. Kalau besarnya sih Masya Allah, Jibril itu kalah jauh besarnya dengan malaikat Israfil. Ya, bahkan Israfil juga kalah jauh besarnya dengan Malikul Amr, yang pemikul arsy. Itu dikatakan ya ketika Nabi bertanya apakah ketika Nabi ditunjukkan dalam satu kaul ya, ada satu riwayat, ketika Nabi ditunjukkan wujud asli malaikat Jibril, Nabi menjelaskan Jibril itu 600 sayapnya, bahkan panjangnya sayap itu, lebar sayap itu bainal masyriq wal maghrib, antara ujung barat, ujung timur sampai ujung barat. 600 sayapnya, subhanallah. Ya, ketika ditanya apakah ada lagi yang lebih besar, yang lebih dari engkau? Ada lagi. Kata malaikat Israfil itu lebih besar. Ya, itu bahkan dikatakan 1200 sayapnya. Bukan saja sayapnya, antara bahunya dengan bahunya itu bainal masyriq wal maghrib. Bahunya doang. Kalau tadi kan sayapnya. Ini kalau Israfil itu bahu dengan bahunya itu bainal masyriq wal maghrib. Tapi kita malaikat Israfil ditanya lagi, ada lagi yang lebih besar dari aku. Malaikat yaitu malaikat pemikul arsy. Itu yang paling besar. Nah, itu kan, tapi itu kan namanya Israiliyah ya. Ya artinya kita tidak terlalu penting lah tahu segimana, tapi ya sekedar tahu aja. Ya kalau kita menambah keimanan ya bagus ya, itu namanya Israiliyat. Perkara-perkara yang boleh diceritakan dan juga boleh tidak diceritakan. Kalau sekiranya ada manfaatnya, ya sekarang mohon maaf ya, bagi sebagian orang apa manfaatnya kita tahu Jibril itu? Yang penting kita tahu, kita yakin bahwa Jibril itu adalah salah satu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai wahyu dan pemimpinnya para malaikat, dan termasuk salah satu dari 10 nabi yang wajib diketahui. Kan gitu aja. Nah, kita kan akidah kita kan akidatul awam itu, kita kan mengetahui para malaikat itu seperti itu. Tapi kalau ada orang yang menulis sampai ke dalam, ini malaikat ini seperti ini, subhanallah. Ada lagi ya? Wallahu alam. Sudah masuk Isya ya? Sudah ya? Ada pertanyaan? Oh, monggo. Masalah itikafnya. Jadi tidak boleh keluar dari masjid. Nah, secara umum masjid itu satu areanya. Apa itu kalau khususnya kan dalam ruangan sini. Nah, itu apakah kita pakai yang di dalam, apakah kita keluar gitu? Ya, pengertian masjid menurut jumhur ulama dalam fikih itu adalah semua bangunan yang masih dalam, yang rapat, yang nempel dengan itu maka bagian masjid. Termasuk itu di luar itu masjid itu juga. Teras itu masjid. Bagian masjid juga. Itu menurut jumhur ulama. Ya, adapun ketika i'tikaf yang dimaksudkan dia keluar itu ya keluar dari masjid. Artinya bukan keluar dari teras doang, bukan gitu, jadi di teras doang juga. Tapi kalau di dalam masjid juga dia bolak-balik mondar-mandir gitu doang juga sama juga bisa membatalkan i'tikafnya. Ya, dia mondar-mandir gitu ya, di luar keluar ke dalam gitu kan. Walaupun masih dalam masjid juga gitu. Nah, itu juga bisa mengurangi keafdalan, keutamaan daripada i'tikafnya gitu. Jadi yang namanya masjid itu tadi semua satu bangunan, termasuk kalau sampai ujung ya. Nah, itu ini batasnya. Kalau kita di sini berarti ini jalan itu bukan udah. Kalau dari jalan sini yang ada, yang kalau bahasa ini kalau ada bayangannya itu atap masjid itu kena bayangan matahari, itulah bagian masjid. Batasnya itu. Ada yang mengatakan demikian, ya. Tapi pokoknya yang sebagian lagi mengatakan pokoknya dalam satu bangunan itu mau manjang, mau bagian dalam atau makin teras dan sebagainya, itu adalah bagian masjid juga, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aman. Cukup ya? Ada lagi? Oh, satu lagi, monggo. Batasan salat fajar itu bisa sebelum masuk azan subuh. Ya. Sebelum azan subuh. Batasan salat fajar itu. Batasan salat fajar. Iya. Ya, jadi salat fajar itu kan salat yang dilakukan ketika fajar itu ya ketika matahari baru terbit. Ya, matahari baru terbit. Artinya
Kan fajar ada dua macam, ya, ada fajar sodik kan gitu ya dan sebagainya ya. Ada macam-macam fajar itu. Nah, yang maksud itu adalah fajar biasanya itu fajar baru matahari baru kelihatan akan terbitnya matahari itu putih-putih. Artinya sholat fajar itu pokoknya sebelum qomat subuh itu sholat fajar. Ya, sebelum qomat subuh itu fajar. Tapi qomat subuhnya qomat subuh di masjid ya. Kalau di sholat qomat di rumah maka kalau sholatnya jam 7 gimana? Bukan fajar lagi itu Pak ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau misalkan mohon maaf ya, kalau kita kisah kesiangan sholat subuh, karena juga Nabi dalam satu riwayat pernah tidak dibangunkan oleh Allah. Ya, kalau Nabi kesiangan bukan karena faktor keteledoran Nabi, bukan, tapi karena sengaja ditidurkan Allah, tidak dibangunkan untuk menjadi contoh. Nabi kan pernah ketika subuh, satu saat subuh tidak bangun waktu sholat subuh. Ketika bangun matahari sudah naik, maka Nabi SAW ya itu tetap melaksanakan sholat subuh tersebut ya, dan juga melaksanakan sholat sebelumnya. Akan tetapi ada yang mengatakan kalau sholat sunnah subuh itu dilakukan bukan pada waktu pada waktu tafdil, pada waktu yang utama, maka bukan fajar lagi, hanya qobliyah saja gitu. Jadi kalau sholat fajar itu berkenaan dengan waktu fajar, bukan berkenaan dengan waktu sholat. Ya, kalau waktu sholatnya kita sholat jam 6, ya, bukan waktu sholat fajar lagi. Ada yang mengatakan demikian. Jadi sholat fajar itu tadi ketika saat berkumandang azan pertama, ya, azan pertama di masjid maksudnya gitu ya. Azan pertama di masjid, ya, itu dilaksanakan kita sholat sunnah dua rakaat. Atau kalau di Mekah di Masjidil Haram itu kan biasa subuh 2 kali azannya. Kalau subuh itu 2 kali azannya. Di Mekah Masjidil Haram, Masjid Nabawi 2 kali. Nah, itu ada mengatakan azan yang pertama itu kita bisa untuk sholat sunnah fajar. Ya. Nah, azan yang keduanya sholat sunnah qobliyah. Ada yang demikian pendapatnya. Wallahu a'lam. Jadi pendapat yang utama sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah ya yang dilakukan sebelum sholat fardu subuh di waktu yang tafdil, di waktu yang utama. Ya, jadi di waktu yang utama itu tadi maksudnya di waktu yang tepat pada waktunya. Bukan sholat subuhnya jam 6 atau bukan sholat subuh apalagi jam 7 sholat subuhnya ya, tapi sholat subuh yang memang pada waktunya gitu. Ya, karena berkaitan dengan fajar. Ya, fajar itu ya tadi pada saat matahari ya akan terbit, ya, matahari akan terbit. Wallahu a'lam. Jelas Pak ya? Ya. Cukup ya? Oh, satu lagi, monggo. bonus. Tuh. Terutama dengan shop, mungkin yang saya pernah tahu dari dulu kan lelaki tua, dewasa, remaja, anak, terus kita tentu ya. Tapi kan di sini kan kami mengajak anak kita juga untuk mengenalkan sholat berjamaah di masjid. Betul. Sekalian untuk mengajarkan itu ya. Betul. Namanya anak itu kan juga seperti saya dulu waktu masih itu ya, ada caranya dan sebagainya. Kadang kami menaruhnya di depan, kadang kami menaruhnya sembarangan itu. Seperti itu bagaimana? Nah, iya, untuk pendidikan yang penting anak itu kita harus memilah ya. Ini memang penting juga. Kalau anak itu dia sudah bisa membedakan, sudah bisa dikasih tahu, artinya kalau ada anak tuh yang sudah dikasih tahu diem, ada juga dikasih tahu merugul. Merugul. Itu bahasa Jerman itu merugul. Kagak mau, tetap aja dia bercanda lagi. Bercanda kagak ngerti itu nama kalau orang sudah bilang belum hidang gitu itu. Belum ngerti apa-apa. Dia kalau anak-anak yang gede yang sekitar 6 tahun dia udah ngerti kalau diam dia. Nah, itu harus bisa diingat nih Pak ya. Nah, yang penting posisinya itu jangan persis di belakang imam. Itu yang utamanya, itu pendapat utama. Yang penting posisi anak itu jangan pas di belakang imam. Khawatir imam lagi sholat kentut misalkan atau batal gitu. Nah, bingung nanti anak-anak nggak bisa gantiin gitu. Yang penting itu. Jadi usahakan di belakang imam itu jangan anak-anak. Dan kalau bisa kita itu berlomba-lomba sholat itu paling depan. Ya bukan paling depan imam maksudnya, saf terdepan gitu maksudnya. Saf terdepan.
Karena jelas pahalanya berbeda. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga, itu pahalanya berbeda. Itu pahalanya berbeda. Terutama saf pertama sebelah kanan. Maka pengaturan saf itu satu di belakang, kalau ada belakang imam, satu belakang imam, ya terus ke kanan dulu, baru ke kiri. Ya, terus ke belakangnya sama. Tengah dulu, ke kanan, baru ke kiri. Gitu. Ya. Jadi isinya begitu, ya. Ke kanan dulu baru ke kiri gitu. Jadi kita bukan ngacak. Ya, ada yang pojok sono, ada yang pojok sini, ini tengah-tengah kosong. Ada yang gitu juga. Iya, nah, itu dalam aturan saf berjamaah itu memang ada. Itu dalam fikih sebenarnya ya. Itu dalam fikih ada kajiannya ya. Jadi adapun untuk anak-anak tadi boleh-boleh saja. Yang penting anak tersebut sekiranya kalau sudah bisa dikasih pengertian, ya artinya tidak sampai mengganggu orang lain sholat lah. Ya, kan ada anak itu kan ada batasannya ya. Ada batasan tadi yang saya sampaikan. Ada anak yang sudah bisa dikasih tahu, dia ngerti, diam, tidak mengganggu orang sholat, maka itu boleh. Ya, tapi ada anak yang belum ngerti, dia mah mau diomongin kayak gimana juga tetap aja ngobrol lagi kan gitu. Gitu, celingak-celinguk lagi, sesolat ngobrol lagi kan gitu. Nah, itu jangan tempatkan di depan. Itu jangan tempatkan di depan, ya. Nah, jadi tadi ya, tapi sebaiknya orang tua itu justru mencontohkan sholat itu di depan, semua di depan, ya, jangan di belakang, kecuali kiai. Biasanya kalau kiai bila belakang biasanya. Kalau di pondok-pondok di belakang biasa kiai. Itu pun ada tujuan, ya, ngelihat mantau nih anaknya nih, mana yang bercanda dan sebagainya gitu. Bukan sengaja belakangan nggak mau jadi imam, bukan, bukan, ya nunggu imam dulu itu betul bukan kayak gitu, ya. Mantau. Kalau kiai biasa belakang, maka husnuzon. Kalau ada ketua DKM paling belakang berarti tujuannya mantau dia kayak kiai. Karena di pondok begitu. Iya. Kalau di pondok kiai itu bukan berarti nggak belakang dia. Satu, memberikan kesempatan supaya orang lebih banyak pahalanya. Yang keduanya memantau gitu. Ya gitu. Ya gitu ya. Cukup ya. Ya, nanti ada acara lagi setelah ini. Ya, mohon maaf kurang lebihnya saya sampaikan kebenaran mutlak dari Allah, dan kekhilafan, kesalahan tentu saja dari diri pribadi saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk bisa mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal anfu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.